Ada permintaan ya, komitmen dari buyer Malaysia itu 1 kontainer lada hitam. Siapapun gitu ya harus berupaya bertransformasi agar omsetnya juga terus bisa meningkat, dan tidak lupa juga untuk terus berinovasi gitu ya. Sudah kita komunikasikan untuk bisa mendampingi koperasi ini bisa tembus pasar ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat datang kembali dalam program pembangunan bersama dengan saya Alia Yosman, dan program ini disiarkan langsung oleh Dinas Kominfotik Provinsi Lampung. Pemirsa, saat ini saya sudah menghadirkan narasumber terpercaya yang akan memberikan kita edukasi dan juga informasi terkait dengan program pembangunan yang dilakukan untuk membangun atau mendukung visi rakyat Lampung Berjaya. Langsung saja kita sapa, ada Ibu Elvira Umihani SPMT selaku Kepala Disperindak Provinsi Lampung. Selamat sore Ibu. Sore Mbak Alia, pemirsa. Supaya nanti lebih dekat dengan Ibu Elvira dan juga Disperindak Provinsi Lampung, mungkin pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah indikator capaian kinerja utama dari Disperindak Provinsi Lampung saat ini apa saja, Bu? Indikator kinerja utama di Dinas Perindak itu ada 4 ya, sesuai dengan sektor yang ditangani. Itu kan kita ada 2, satu sektor industri pengolahan, yang kedua sektor perdagangan. Gitu juga kementeriannya kita 2 nih di pusat ya, Kementerian Perindustrian dan yang kedua Kementerian Perdagangan. Nah, untuk indikator kinerja di sektor industri itu kita menggunakan indikator BPS ya, yaitu pertumbuhan sektor industri pengolahan. Kemudian yang kedua di sektor perdagangan itu kita pertumbuhan sektor industri perdagangan. Kemudian ada nilai ekspor non migas ya, Provinsi Lampung. Kemudian yang ketiga adalah andil inflasi bahan pangan ya terhadap inflasi Provinsi Lampung gitu. Jadi Ada 4 ya, terkait dengan indikator capaian kinerja utamanya. Kemudian terkait dengan program, saat ini program prioritas dari Dinas Perindak saat ini apa saja, Bu? Program prioritas kita itu kan kalau di bidang industri, industri kecil menengah gitu ya, itu kita bagaimana produk-produk industri kecil menengah itu lebih beragam ya dari sisi diversifikasi produknya. Nah, itu kita programnya melalui bimbingan teknis gitu ya, pendampingan. Kemudian juga bagaimana produk-produk industri kecil menengah itu bisa meningkat kualitasnya. Jadi secara jenisnya, ragamnya juga semakin banyak, secara kualitas juga meningkat. Nah, kualitas meningkat itu kan dengan standarisasi produk, sertifikasi gitu ya, kemudian izin edar, kualitas kemasan gitu ya. Nah, itu menjadi program unggulan kita. Kemudian kalau di industri besar itu kan kita lebih kepada pengawasan lah, pengawasan bagaimana industri besar itu bisa memberikan data-data yang akurat ya terhadap bisnis atau usaha yang dijalankan, sehingga yang dihitung oleh BPS itu pertumbuhan industri sebagai indikator kinerja utama dinas itu juga bisa akurat gitu ya berdasarkan data-data yang disampaikan oleh industri besar. Jadi lebih ke verifikasi dan pengawasan. Kemudian kemudahan dalam memberikan perizinan usaha industri ya. Nah, kemudian kita juga mengembangkan namanya sentra industri kecil menengah. Nah, itu kita mengembangkan 3 desa wisata sekaligus sebagai sentra IKM, satu di Kabupaten Pringsewu, yang kedua di Kabupaten Pesisir Barat, dan yang ketiga di Kabupaten Tanggamus gitu. Memanfaatkan desa wisata. Iya. Nah, kemudian kalau di sektor perdagangan itu kita ya tadi berperan dalam pengendalian inflasi bahan pangan melalui operasi pasar murah gitu ya, pemantauan. Kemudian juga kita ada kegiatan misi dagang, mengembangkan kerjasama perdagangan antar daerah, memperluas akses pasar dari pelaku-pelaku UMKM dan pelaku industri lainnya. Kemudian juga pasar lelang. Nah, jadi pasar lelang itu kita memperpendek rantai perdagangan ya, mulai produksi petani sampai ke konsumen. Itu kita perpendek rantainya melalui pasar lelang. Kemudian juga kita
memperkecil margin ya, dengan pendeknya rantai perdagangan itu kita memperkecil margin perbedaan harga di tingkat petani sampai ke tingkat konsumen. Kemudian dari segi realisasi Bu, realisasi kegiatan di bidang industri ya, apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Perindak? Kalau dari sisi capaian ya, misalnya di capaian kegiatan atau output, ya kita misalnya pelatihan keamanan pangan untuk mendapatkan izin edar PIRT. Itu setiap tahun kita bisa di 150 IKM gitu ya. 150 IKM? Iya, di 3 kabupaten. Kemudian juga yang mendapatkan sertifikat untuk ekspor misalnya, itu karena indeksnya cukup tinggi ya per IKM, karena dia harus membenahi sarana produksi, itu ada namanya sertifikat HACCP, itu dua IKM per tahun. Kemudian 50 IKM mendapatkan bantuan kemasan. Kalau yang merek halal itu ada sekitar 70 IKM. Jadi cukup banyak lah. Kemudian pelatihan ekspor itu di 25 IKM gitu ya. Nah itu semua tentunya kita harapkan bisa saling bersinergi gitu ya untuk mencapai indikator-indikator kinerja makro yang memang ditetapkan oleh dinas gitu ya, disetujui oleh Bapeda sebagai indikator kinerjanya Dinas Perindak Provinsi Lampung. Jadi dalam bentuk pelatihan terhadap IKM-IKM ya Bu? Iya, pelatihan dan perluasan pasar ya. Perluasan pasar. Kemudian dari segi realisasi kegiatan di bidang perdagangannya seperti apa? Di bidang perdagangan kita sudah melaksanakan misi dagang ya dengan beberapa provinsi, seperti misalnya dengan Provinsi Bangka Belitung, kemudian Provinsi Kepri, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah. Nah, ke depan ini yang sudah kita jalin komunikasi juga itu dengan Jawa Barat, dengan Banten, kemudian Kalimantan Timur, lalu Sumatera Selatan juga pernah datang ke kita. Nah, itu kan artinya sudah ada 7 provinsi yang tahun ini bekerja sama dengan kita. Oh, Bali ya, dalam waktu dekat kita akan ke Bali bersama Bank Indonesia, itu juga kita akan memperluas pasar lah produk-produk UMKM ke Bali. Kemudian misi dagang. Pasar lelang sudah 2 kali kita laksanakan, itu transaksinya lebih kurang mencapai 2,5 miliar. Jadi berbagai produk unggulan ya, terutama produk-produk pertanian. Nah, kemudian untuk bimbingan ekspor itu juga beberapa IKM kita itu memang sudah tembus pasar ekspor ya, seperti misalnya IKM Raffins yang di Pringsewu, itu baik keripik pisang, kemudian keripik kulit ikan, kemudian keripik kentang. Nah, itu kemarin baru MOU di event Trade Export Indonesia dengan buyer Kanada, kemudian dengan buyer Malaysia, dan program-program promosi lain lah, seperti misalnya kemarin kita adakan festival rempah dan lada ya tahun 2023. Juga Kopi Lampung Begawi juga apakah salah satu dari program kegiatan dari Kopi Lampung Begawi kita adakan di 2022 ya. 2022. Nah, itu output dari penyelenggaraan seperti festival rempah, kemudian juga Kopi Lampung Begawi, apakah salah satu bentuk strategi seperti business matching? Iya, jadi itu ada business matchingnya. Nah, di business matching itu kan kita mempertemukan antara produsen dengan calon buyer ya. Nah, kemarin pada event festival rempah dan lada itu kita adakan salah satunya business matching. Datang calon buyer itu dari Malaysia, kemudian dari retail modern ya, dari Jakarta, ada industri juga dari Jakarta. Nah, itu kemarin disepakati ada permintaan ya, komitmen dari buyer Malaysia itu 1 kontainer lada hitam ke koperasi. Jadi bukan kepada eksportir ya, bukan kepada perusahaan besar eksportir, tapi ini kepada koperasi yang akan kita dampingi bagaimana nanti mereka bisa mandiri lah gitu. Mereka bisa mandiri, kemudian pembiayaannya juga nanti kita berikan pendampingan untuk mendapatkan pembiayaan, karena dibina juga oleh LPEI ya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, atau dulunya dikenal Exim Bank. Kemudian kan kita ada Forum Ekspor Lampung. Nah, ini juga di sini ada
beberapa instansi terkait ekspor itu tergabung di forum ekspor ini. Sudah kita komunikasikan untuk bisa mendampingi koperasi ini bisa tembus pasar ekspor gitu. Jadi didampingi ya Bu ya? Iya, karena mereka kan belum pernah ekspor, perdana lah gitu. Ini perdana ya Bu ya? Baik. Luar biasa. Kemudian terkait dengan ekspor tadi Bu, nah saat ini kan kita kan sedang mengalami iklim El Nino ya Bu ya. Nah, kan dengan kualitas dari produknya apakah aman Bu ketika diekspor? Baik-baik saja? Kalau produk perkebunan itu sebenarnya tidak terlalu terpengaruh ya dengan kondisi iklim panas El Nino ini gitu kan. Malah ada beberapa komoditas itu malah semakin baik gitu loh dengan semakin baik kualitasnya di musim panas ini gitu ya. Yang sangat berpengaruh itu kan tanaman yang memang membutuhkan ketersediaan air terus menerus gitu kan. Nah itu yang memang terganggu seperti tanaman pangan, padi gitu kan. Tapi kalau tanaman perkebunan tidak terlalu terganggu. Hanya mungkin kalau terkait dengan perubahan iklim ini ada juga dari sisi volume produksi mungkin ya. Dari sisi volumenya sedikit berkurang ya. Tapi dari segi kualitas tetap aman sangat baik. Mungkin dari volumenya yang sedikit berkurang. Baik, kemudian juga ada hal yang juga Ali ketahui dari Disperindak ini ternyata ada SILA ya Bu ya, sinergi layanan peningkatan kualitas produk dan ekspor. Kalau betul ada apa saja yang terdapat di dalam SILA tersebut? Iya, SILA ini kan masih kita bangun ya, intinya kita bangun bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan kepada kelompok sasaran kita, yaitu industri kecil menengah maupun pedagang-pedagang lah yang memang membutuhkan pendampingan. Seperti kan sempat viral juga bahwa pedagang-pedagang di pasar tradisional ya di Jakarta seperti Tanah Abang itu kan omsetnya jauh menurun karena adanya pemasaran secara online ya yang dilakukan oleh produsen-produsen ini memang sudah terbiasa lah untuk memasarkan secara online. Nah itu kita adakan seperti pelatihan digital marketing gitu ya. Nah artinya untuk lebih meningkatkan layanan terhadap kebutuhan IKM untuk bisa meningkatkan omsetnya gitu ya, atau ada masalah-masalah dalam menjalankan usahanya. Begitu juga di bidang peningkatan kualitas produk, misalnya mereka perlu sertifikat PRT, mereka perlu sertifikat halal, mereka perlu merek dagang. Nah itu kan kita fasilitasi melalui program-program setiap tahun. Nah itu mereka bisa mendaftar melalui sinergi layanan itu. Nah kemudian juga terkait ekspor, seperti tadi contoh saya sampaikan, kalau SILA ini sudah operasional gitu, tentunya siapapun IKM itu bisa menyampaikan masalahnya gitu ya melalui aplikasi ini. Kemudian Dinas Perindak sebagai leading sektor, kita minta instansi terkait lainnya yang nanti tergabung dalam tim peningkatan pelayanan kepada industri kecil menengah gitu ya, itu untuk bisa bersama-sama kita memberikan pendampingan sebagai konsultan juga gitu ya bagi IKM-IKM yang menyampaikan permasalahan-permasalahan melalui aplikasi SILA tersebut gitu. Kemudian mungkin sebelum podcast ini saya akhiri ya Bu, tadi juga kan sempat Ibu singgung bahwa memang masyarakat sudah mulai agak khawatir dengan adanya promosi online itu bisa menurunkan nilai jual mereka. Mungkin Ibu bisa memberikan closing statement kepada masyarakat Lampung bahwa ternyata melalui dari program SILA tersebut akan dilakukan pelatihan digital marketing gitu. Iya, jadi terkait dengan perubahan atau transformasi ya ke era digital ini, artinya siapapun ya di bidang apapun profesinya itu harus bisa bertransformasi juga memang ya ke arah digital. Walaupun mungkin ada upaya-upaya lah dari pemerintah pusat gitu ya untuk membatasi gitu ya, seperti sekarang kan media sosial tidak bisa digunakan untuk berjualan ya, medsos ya hanya untuk medsos gitu ya, berjualan di e-commerce gitu. Tapi tetap kan transformasi ini sebuah keniscayaan gitu ya yang harus dilakukan oleh profesi apapun, apakah dia pedagang, apakah dia industri kecil, industri menengah gitu ya, termasuk kita ASN gitu ya, profesi apapun harus bisa
bertransformasi dari sisi kemampuan dalam menggunakan teknologi gitu ya, alat-alat elektronik gitu ya. Nah, kemudian juga memiliki mengupdate juga kemampuannya dalam mempromosikan melalui media digital tersebut gitu ya. Nah, itu haruslah gitu. Jadi jangan minta e-commerce itu ditutup gitu ya. Karena itu sebuah keniscayaan gitu ya, karena kita masuk ke era digital ini gitu kan, di era revolusi industri 4.0 ini gitu. Jadi siapapun gitu ya harus berupaya bertransformasi agar omsetnya juga terus bisa meningkat, dan tidak lupa juga untuk terus berinovasi gitu ya. Tanpa inovasi konsumen akan bosan gitu ya, sehingga akan beralih ke produk-produk lain yang lebih menarik. Jadi juga harus lebih berkreativitas ya Bu ya. Jadi selain bertransformasi harus juga beradaptasi, berinovasi, dan juga harus kreatif ya. Iya, gitu. Jadi banyak hal yang sudah kita dapatkan dari informasi yang disampaikan oleh Bu Elvira terkait dengan program-program prioritas yang dilakukan oleh Disperindak. Kemudian juga ternyata ada juga aplikasi Sila nantinya Bu, yang memudahkan bagi industri kecil menengah atau IKM dalam mempromosikan jualan-jualan produk-produknya. Baik, terima kasih banyak Ibu Elvira atas informasi yang sudah disampaikan, dan mudah-mudahan ini juga bisa tersalurkan kepada seluruh masyarakat Lampung dan bisa dimengerti bahwa memang dari Disperindak ini juga memberikan banyak sekali upaya dan juga strategi ya Bu ya, terkait dengan peningkatan kualitas produk dan juga meningkatkan nilai ekspor. Baik, terima kasih banyak Ibu Elvira atas waktunya, dan sampai jumpa juga pemirsa. Nanti kita akan bertemu lagi di next episode bersama dengan Ali Yosman. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.